Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi dalam Jabatan Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Amalia Kurnia Izati, Guru Mapel Akidah Akhlak di MTS Kiai Ronggo Kranggan, Temanggung, sekaligus sebagai mahasiswa PBG Transformasi dalam Jabatan Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta dengan NIM 254041300849. Pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Kiai Ronggo Kranggan Temanggung pada kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Sudah siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Siap. Dipimpin doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajaran akidah akhlak, dan untuk memulai pelajaran hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, itu akan diputarkan untuk lagu nasionalnya. Silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama. Terima kasih, boleh duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan dicek dulu kerapian bajunya. Sudah rapi semua? Sudah. Kita lanjut ya. Bu Amal akan mengabsen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Video semua? Afriza Rafa, Ahmad Rafianda, Aselia, Aufan. Alhamdulillah hari ini semua hadir ya, sehat semua? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Masih. Apa? Asmaul Husna itu ada berapa? 9. Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang indah. Ketika kalian minta berdoa, misalkan mencari rezeki dengan Ya Rozak. Untuk hari ini kita akan belajar iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Sebelum mulai, Bu Amel akan memberikan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami konsep iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya sebagai bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Untuk yang malaikat, iman kepada malaikat nomor berapa? Nomor 2. Yang kedua, mengidentifikasi nama-nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Nanti kalian setelah melihat video pembelajaran akan mengidentifikasi nama-nama dari malaikat Allah. Yang ketiga, membedakan sifat malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Yang keempat, menunjukkan sikap beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kelima, menganalisa keterkaitan iman kepada malaikat dengan perilaku terpuji di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang selanjutnya, menyajikan contoh perilaku nyata yang mencerminkan iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Selanjutnya yang terakhir, menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perbuatan diawasi dan dicatat oleh malaikat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Silahkan kalian perhatikan video pembelajaran berikut. Anak-anak, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ada yang tahu tidak rukun iman yang kedua? Iman kepada siapa? Jika tidak, mari kita simak video ini. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Apa sih malaikat itu? Malaikat ialah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Dari video yang barusan kalian lihat itu, apa saja yang bisa kalian rumuskan? Apa? Jika Allah tidak terlihat, bagaimana kita tahu kalau selalu ada? Bagaimana? Dilihat dari ciptaannya, seperti menciptakan bumi, menciptakan gunung, lautan, dan lainnya. Yang kedua, mengapa kita harus jujur meskipun tidak ada yang melihat? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa kita harus jujur? Karena ada yang mencatat amal perbuatan. Siapa yang mencatat amal perbuatan? Ya, bukan dan nakir. Apakah malaikat itu hanya mencatat dosa besarnya? Tidak. Jadi dosa kecil pun akan tercatat. Bolehkah kita takut kepada makhluk gaib lainnya? Makhluk gaib lainnya itu apa saja? Jin, setan, iblis. Sebaiknya kita takut nggak? Tidak. Betul ya. Di sini Bu Amel akan menjelaskan sedikit ya. Malaikat itu adalah ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya. Malaikat tidak punya nafsu. Apa saja sifat-sifat malaikat? Selalu taat kepada Allah. Yang kedua, tidak makan dari buruk. Yang ketiga, tidak yang terakhir, tugasnya malaikat apa saja? Malaikat Jibril, yang Mikael, agama ya Israfil, Israel, Roket, yang Ate, Muntas sama Nakir. Ya tadi. Yang terakhir yang Malik. Menjaga itu terakhir ritual menjaga ibadah. Makhluk gaib lainnya ada 3. Apa saja? Sifat dan perilaku jin. Ada bakat perilaku. Kalian bisa lihat setan? Bisa lihat pocong? Diciptakan dari apa? Jin itu? Dari apa? Dari api yang panas. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Malaikat? Cahaya. Kalau jin dari api yang panas. Kalau sifat setan dan iblis diciptakan dari api.
manusia jin sama iblis itu masih menggoda manusia. Contoh nih, terus mangsane sekolah pondok, berangkat sekolah, tak mau berangkat sekolah, sudah jam 7. Sudahlah tidur saja. Paling lu ibu amal lu kan waktu telat. Atau misalkan pelajaran nih pas pergantian pelajaran. Nanti sajalah jajan dulu di koperasi masih lapar. Padahal sudah waktunya. Masuk itu godaan setan sama iblis. Yang selanjutnya hikmahnya, hikmah beriman kepada malaikat dan makhluk. Mengenal kekuasaan kebesaran Allah pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah bahwa malaikat makhluk yang tidak bernafsu namun patuh terhadap menjalankan perintah Allah tanpa keluhan sedikit pun. Yang ketiga, syukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi. Setelah tahu materi tentang malaikat, Bu Amel akan membagikan untuk tugas kelompok. Nanti kalian mengerjakan berkelompok seperti kelompok yang sudah tadi dibagi. Satu kelompok ada 4 anak. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak bisa boleh ditanyakan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ditulis, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Sama dibuka buku paketnya itu di situ ada. Cari di buku paketnya ada. Ada yang susah? Yang nomor 2, jenis-jenis makhluk gaib yang wajib. Tadi ada 3 itu, apa saja ditulis. Terus yang pertanyaannya, apakah pernyataan pada masalah tersebut benar atau salah? Ya, soal nomor kelompok 1. Coba lihat. Lanjut ya. Sudah selesai semua. Kita lanjut ke pembahasan soal kelompok. Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Nggak usah Bu Amel tunjuk. Ayo, siapa yang berani dulu? Kelompok berapa? Dari kelompok 1 dulu. Maju. Kami dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan baca hasil dari kelompoknya. Apa? Malaikat Rafiq Dan? Ya. Dua. Apakah malaikat dengan mencatat perbuatan yang saja? Jelaskan alasannya. 2. 3. Malaikat mencatat semua perbuatan manusia, baik perbuatan baik maupun buruk, perbuatan maupun kecil, perbuatan yang baik maupun tersembunyi. 4. Mengapa perbuatan malaikat mencatat
semua perbuatan selalu diawasi Allah. Semua perbuatan sudah tercatat dan kita menyontek, tidak pernah pelajaran, menyimpan uang di mana. Ya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ya, cukup. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Silakan selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil pemilihan. Ya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Ya, terima kasih. Itu dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Lanjut kelompok 3. Biar semangat, SBY dulu. Tepuk semangat. Ya, lebih semangat. Ya. Semua sudah maju. Dari apa yang kalian sampaikan, kira-kira apa yang didapat dari materi hari ini? Dari materi hari ini apa yang dapat kalian simpulkan? Apa? Perlukah kita takut terhadap makhluk gaib? Kenapa? Karena ya. Karena apa tadi? Kita berusaha menakut-nakuti manusia. Ya, setan berusaha menakut-nakuti manusia. Karena amal perbuatan manusia, mau amal sekecil apapun, itu ada yang mencatatnya. Siapa tadi yang mencatat? Jadi tidak perlu takut ketika makhluk gaib juga tugasnya sudah ada tugasnya menggoda manusia. Kedudukan kita itu lebih tinggi dari kedudukan manusia itu lebih tinggi dari setan, jin, dan iblis. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Semuanya presentasinya bagus. Untuk selanjutnya Bu Amel akan membagikan soal evaluasi kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Untuk tugasnya jangan lupa diberikan nama, pakai nama lengkap, jangan nama panggilan. Bisa dicari di buku paketnya. Kalau ada yang susah bisa dicari di buku paketnya. Terima kasih.
materi yang disampaikan Bu Amel, sebagian anak-anak sudah paham ya sama tugas dan malaikatnya. Tugas malaikat dan perilaku jin, iblis, setan. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang? Masih semangat? Masih. Yang tambah semangat, 100 kali lagi. Tepuk semangat. Untuk pelajaran minggu depan, kita akan membahas akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya sudah cukup ya pelajaran hari ini. Jangan lupa nanti PR-nya di rumah pelajari lagi untuk materi iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Besok minggu depan akan dibahas sedikit ulas baliknya untuk yang materi hari ini sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Silakan untuk ketua kelasnya menyiapkan doa. Doa mulai.